Indonesia dengan Majelis Syuro, hubungan antara pemerintahan dengan pemerintahan, pemerintahan di bawah Pak Jokowi dan pemerintahan di bawah Raja Salman sekarang, juga kepada masyarakat, hubungan antara masyarakat kuat ditegaskan oleh beliau bahwa hubungan antara masyarakat dengan antara bisnis juga ini perlu ada tindak lanjut yang konkret ya. Bahkan tadi beliau meminta kita membentuk tim atau kelompok kerja begitu, dan kita sudah punya di DPR beberapa tim. Misalnya karena ada tuntutan dari kita bagaimana memprofesionalisasi kunjungan atau pekerja kita yang berada di luar negeri dan khususnya di Saudi Arabia. Karena saya juga adalah anggota dari tim pengawas tenaga kerja di luar, insya Allah siap untuk bekerja sama dengan mereka untuk membahas bagaimana persiapan kita mengimplementasikan aturan baru tentang kerjasama di bidang tenaga kerjaan gitu. Karena khususnya tenaga kerja kita cukup banyak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, 3-4 tahun terakhir ini memang terjadi penurunan nilai perdagangan ya, dan tentu kita harus koreksi ya, bagaimana caranya agar hubungan perdagangan kita itu tinggi. Saya mengatakan kepada mereka karena diungkap oleh mereka itu 3 isu utama mereka, 2 isu keamanan dan 1 isu ekonomi. Saya bilang misalnya isu ekonomi yang mereka angkat itu adalah soal turunnya harga minyak, sebab kita tahu Saudi adalah pengekspor minyak atau produsen minyak terbesar di dunia dengan 12 juta barel per hari ya. Dan kalau harga minyak dunia itu turun, memang mereka itu ekonominya juga kena begitu. Dan kami mengatakan kepada mereka bahwa Indonesia itu keluar dari OPEC itu justru untuk memberikan sinyal bahwa energi fosil yang tidak bisa atau energi tak terbarukan itu, non-renewable energy itu memang makin lama tentu makin habis karena nggak bisa diperbarui. Itu sebabnya Indonesia keluar dari OPEC. Dengan strategi itu kita mendorong bangsa Indonesia untuk menemukan sumber-sumber energi terbarukan, matahari, biomas, biofuel ya, dan sumber-sumber lainnya seperti panas bumi dan sebagainya, yang sekarang semakin hari persentasenya di Indonesia semakin meningkat. Dan dengan meningkatnya persentase penggunaan renewable energy kita itu, maka juga kita bisa menawarkan kepada Saudi Arabia bahwa kalau mereka menjual energi fosil kepada kita untuk beberapa kegiatan yang memang masih tergantung kepada energi fosil, dalam hal ini minyak, maka Indonesia juga bisa mengekspor renewable energy kepada mereka yang ramah lingkungan. Dan di Indonesia ini sumbernya begitu banyak gitu. Saudi juga terkenal investor jangka pendek, dan saya mengatakan pasar modal kita ini di antara pasar modal yang keuntungannya itu paling besar di dunia, marginnya itu ya. Itu sebabnya sangat atraktif gitu. Indonesia juga masih dikendalikan ekonominya sebagiannya itu oleh badan usaha milik negara, sehingga negara bisa terlibat aktif di dalam kegiatan menggerakkan pengusaha-pengusaha kita, khususnya BUMN, untuk menangani proyek-proyek yang ada di luar negara. Kalau kita nanti sukses dengan monorail, dengan LRT dan sebagainya itu, maka sukses kita itu bisa menjadi modal kita untuk berpartisipasi di dalam pembangunan infrastruktur di Saudi Arabia, yang mereka itu sangat sedang giat membangun infrastruktur tol, jalan, kereta, airport, ya kan, termasuk juga membangun properti dan lain-lainnya. Saya kira ini adalah peluang-peluang di masa depan yang harus ditangkap, dan mereka itu sangat antusias sekarang. Memang suasana kedatangan sekarang ini agak beda dari yang lalu-lalu ya, karena kedatangan Raja Salman itu ingin meyakinkan kita bahwa kalau Saudi antusias, kita pun harus antusias. Kira-kira begitu. Bicara kuota.